Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi akan kami sajikan dari wilayah Pulau Sumatera. Bersama saya Wanasari, inilah kabar Sumatera selengkapnya. Informasi pertama kami awali dari Medan. Pemirsa, DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna beragendakan penetapan program pembentukan peraturan daerah atau Propemperda tahun 2023. Ketua DPRD Kota Medan Hashim berharap Propemperda ini disetujui. Rapat paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Sumatera Utara pada Selasa kemarin dibuka oleh Ketua DPRD Hashim, didampingi Wakil Ketua Ikhwan Ritonga, Rajudin Sagala, Bahrum Syah, dan para anggota DPRD Kota Medan. Rapat paripurna ini juga dihadiri langsung Wali Kota Medan Bobi Nasution. Rapat paripurna diawali dengan pembacaan laporan hasil pembahasan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Medan oleh Ketua Bapemperda DPRD Dedi Aksyari Nasution, di mana dijelaskan bahwa pada tahun 2023 usulan Propemperda sebanyak 23 ranperda, 3 diantaranya ranperda kumulatif terbuka, 8 ranperda usul inisiatif DPRD Kota Medan, dan 12 ranperda usul pemerintah Kota Medan. Ketua DPRD Kota Medan, Hashim, mengatakan Propemperda yang ditetapkan sudah melalui penyaringan dengan melihat skala prioritas, di mana dengan melihat yang berkaitan dengan pembangunan Kota Medan untuk kemaslahatan masyarakat Kota Medan. Sudah disetujui bersama tadi, itu nanti akan di tahun 2003 akan dinaikkan menjadi Ramperda, dan proses terakhirnya nanti menjadi Perda yang tentu kita harapkan bisa mendukung kinerja dari pemerintah Kota Medan untuk membangun Kota Medan yang lebih baik. Sementara itu, Wali Kota Medan Bobi Nasution mengatakan bahwa Propemperda telah ditetapkan dapat dibahas sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dari Medan, Fahmi, TV One mengabarkan. DPRD Kota Medan kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan panitia khusus, pendapat fraksi-fraksi DPRD, dan penandatanganan pengambilan keputusan sekaligus persetujuan bersama dengan kepala daerah atas ranperda tentang perubahan atas Perda Kota Medan nomor 15 tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah. Rapat paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Kota Medan, Hashim, didampingi Wakil Ketua Ikhwan Ritonga, Rajudin Sagala, Bahrum Syah, dan para anggota DPRD Kota Medan. Rapat paripurna ini turut dihadiri Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Rapat paripurna diawali dengan pembacaan laporan hasil pembahasan Pansus oleh Robi Barus selaku Ketua Pansus, di mana dijelaskan bahwa dalam ranperda ini terdapat penataan struktur perangkat daerah seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A, Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan tipe A, dan beberapa OPD lainnya yang mengalami perubahan struktur perangkat daerah. Kemudian rapat dilanjutkan dengan penyampaian 8 fraksi DPRD Kota Medan, di mana masing-masing fraksi sepakat dan menyetujui ranperda tentang perubahan atas Perda nomor 15 tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah untuk dijadikan peraturan daerah. Sementara itu, Wali Kota Medan Bobi Nasution menjelaskan bahwa evaluasi perangkat daerah perlu dilakukan dalam rangka penataan struktur perangkat daerah, baik berupa pembentukan baru, penambahan, penggabungan, dan pengurangan jumlah perangkat daerah. Terkait dengan perangkat daerah, kita harapkan itu bisa lebih mengefisiensi anggaran, ya, sisi anggaran lebih efisiensi, dan kita harapkan ini bisa juga nantinya masing-masing OPD lebih efektif memberikan pelayanan kepada stakeholder yang ada di Kota Medan. Dalam rapat ini ditutup dengan penandatanganan persetujuan bersama antara DPRD Kota Medan dengan kepala daerah. Dari Medan, Fahmi, TV One mengabarkan.
Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan menggelar pesta rakyat dengan tajuk Symphony of Madani. Konser yang mendatangkan artis ibu kota ini sukses menarik ribuan pengunjung. Ribuan pengunjung yang berasal dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Empat Lawang tumpah ruah memadati lapangan Merdeka Muara Pinang. Ribuan pengunjung ini hadir dalam rangka ikut bergembira dalam acara pesta rakyat yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Empat Lawang dengan tajuk Symphony of Madani. Selain ribuan warga, Bupati Empat Lawang Joncik Muhammad dan Wakil Bupati Julius Maulana beserta seluruh jajaran Forkopimda dan OPD di lingkungan Pemkab Empat Lawang juga turut hadir dalam kemeriahan acara pesta rakyat tersebut. Dalam amanahnya, Joncik Muhammad mengungkapkan pesta rakyat ini sengaja dibuat untuk dipersembahkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Empat Lawang. Tujuannya adalah agar tali silaturahmi dan kekeluargaan tetap terjalin dalam rangka membangun daerah menuju Empat Lawang Madani atau makmur, aman, damai, agamais, nasionalis, dan indah. Kemudian pesta rakyat itu janji terhadap masyarakat dulu. Kalau saya jadi bupati, harusnya sudah 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Tapi karena pandemi COVID kan tidak memungkinkan. Nah, ini kita lakukan kepada masyarakat yang haus akan hiburan, haus akan bersamaan itu pesta rakyat. Yang insya Allah akan dimulai jam 1:30 nanti, atau 13.30. Pak, selain pesta rakyat, apakah ada kegiatan akbar? Tabligh akbar sudah masuk. Dalam agenda 2023 akan ada tabligh akbar. Kita akan undang di antara Ustadz Abdul Somad atau Dasar. Lagi kita siapkan. Kalau bisa itu bulan Maret atau April. Dalam rangka ulang tahun Empat Lawang ada tabligh akbar. Dari Empat Lawang, Sumatera Selatan, Arwinza Tony Saputra TV One mengabarkan. Sebagai wadah menyalurkan keragaman budaya, seni, pemerintah Kabupaten Deli Serdang melaksanakan agenda tahunan Culture Night. Kegiatan ini pun mendapat respon positif langsung dari Menteri Pariwisata Sandiaga Uno. Bertempat di halaman Museum Daerah Pemkab Deli Serdang, pagelaran Culture Night Deli Serdang tahun 2022 berlangsung meriah. Acara dihadiri langsung Wakil Bupati Deli Serdang dan Dandim 0204 DS, serta pejabat teras lainnya. Selain itu, Wakil Bupati Deli Serdang melakukan pelantikan pengurus Majelis Dewan Kesenian serta peluncuran kalender Culture 2023. Berbagai kegiatan budaya maupun kesenian ditampilkan dalam pagelaran tahunan ini, mulai dari Lomba Tari Serampang 12 karya Sauti Taut 1957, Lomba Tari Kreasi Jawa, Lomba Tari Etnis, Bincang-bincang budaya, dan pertunjukan wayang semalam suntuk bertemakan kisah hidup Gatot Kaca. Terlaksananya acara dinilai mampu menjadi langkah dalam memelihara dan lebih mengenalkan kebudayaan Deli Serdang yang memiliki berbagai keunikan dan karya seni. Dan ini tujuannya adalah untuk menyatukan etnis-etnis yang ada di Kabupaten Serdang dan sekaligus untuk wadah mencari informasi berkaitan dengan adat istiadat suku yang ada di Kabupaten Serdang ini. Dan harapan kita Deli Serdang ini sesuai dengan visi misi Kabupaten Serdang, Deli Serdang yang maju dan sejahtera, yang masyarakatnya yang rukun dalam kebinekaan, sehingga semua suku yang ada di Serdang ini bisa rukun, bisa bersatu dalam kebinekaan. Itu salah satu tujuan kita melaksanakan pelantikan dan sekaligus melakukan Deli Serdang Culture Night 2022. Terima kasih. Jadi kita sudah membuat kalender untuk kegiatan-kegiatan yang namanya agar masyarakat Deli Serdang khususnya dan Sumatera Utara bahwasanya Deli Serdang itu ada kalender of eventnya tahun 2023, karena disitulah nanti untuk festival-festival, kegiatan-kegiatan yang menumbuh kembangkan budaya, ekonomi kreatif, dan kepariwisataan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Syukri TV One mengabarkan. Manajemen UMKM Baba Parfum Indonesia menggelar Kopi Darat atau Kopdar dan Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas di Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 15 sampai 16 Desember 2022 lalu. Kopdar dan Rakornas ini tanda keseriusan Baba Parfum untuk ikut andil dalam mengurangi pengangguran di Indonesia.
UMKM Baba Parfum mempunyai peran signifikan dalam peningkatan perekonomian negara dan untuk mengurangi angka pengangguran yang saat ini terus meningkat. Dalam acara Kopdar di Yogyakarta, pihak manajemen UMKM Baba Parfum dari Kota Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang ini mengangkat Andy sebagai founder baru di Yogyakarta sehingga UMKM Baba Parfum di Jogja, Jawa Tengah ini dapat berkembang pesat. Hadir dalam acara Kopdar Baba Parfum di Jogja pada tanggal 15 Desember lalu, seluruh manajemen Baba Parfum Pusat mulai dari owner Baba Parfum Group, Nove Ade Khairi atau yang akrab disapa Anne Marekar, owner Baba Parfum Indonesia, Jimmy Nazwarao, CEO Mulya Saputra dan Dirut Andri Pranata. Selanjutnya hadir juga RGO Fahmi Idris dan Head Office Sambrian, pelaku bisnis Baba Parfum wilayah Medan, Pekanbaru, Batam, Padang Lawas, Bekasi, Tangerang, Sukabumi, Bandung, dan Cimahi juga turut hadir memeriahkan acara Kopdar dan Rakornas yang digelar di Yogyakarta itu. Menurut owner Baba Parfum Indonesia, Jimmy Nazwarao, tim manajemen Baba Parfum Pusat sengaja menggelar Kopdar dan Rakornas di Jogja. Tujuannya adalah untuk membentuk founder baru yaitu Andy di Jogja. Dan Rakornas yang pertama kali digelar ini membahas program kerja kemajuan Baba Parfum di tahun 2023. Semoga Baba Parfum terus berekspansi dan dapat mengurangi pengangguran di Indonesia. Kedatangan saya ke Jogja hari ini adalah untuk membentuk salah satu founder terbaru yaitu Andy di Yogyakarta, juga sebagai rancangan Rakornas kami di Baba Parfum Indonesia. Perancangan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di tahun 2023 nantinya. Doakan kami terus agar kami bisa terus berekspansi dan juga mengurangi pengangguran di Republik Indonesia. Salam Baba Parfum, Bau Barokah. Dari Jogja, Jawa Tengah, Tim Liputan TV One mengabarkan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Palembang menggelar rapat koordinasi uji rancangan penataan dan alokasi kursi anggota DPRD Kota Palembang pada pemilu 2024 mendatang yang digelar di Ballroom Novotel pada Kamis pagi. Bertempat di Ballroom Novotel, Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Palembang menggelar rapat koordinasi uji rancangan penataan dan alokasi kursi anggota DPRD Kota Palembang pada pemilu 2024 pada Kamis pagi. Rapat koordinasi tersebut melibatkan seluruh unsur diantaranya DPRD Kota Palembang, fraksi partai, akademisi, pemantau pemilu, serta pemerintah daerah. Adapun dapil yang mengalami perubahan yakni dari Dapil 2 ke Dapil 3 di wilayah Kecamatan Kemuning, rencananya akan bergeser ke Dapil 3 meliputi wilayah Ilir Timur 1, Ilir Timur 2, dan Ilir Timur 3. Karena ada 7 prinsip, salah satunya faktor jumlah penduduk, nantinya hasil rapat koordinasi ini akan disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum KPU RI untuk melakukan uji publik kembali dan keputusan di KPU RI. Ini uji publik terkait penyesuaian dapil dan jumlah kursi di dapil masing-masing. Uji itu penataan, rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kota Palembang pada pemilu 2024. Dari KPU sendiri sudah menyampaikan 2 opsi. Opsi yang pertama itu hampir sama dengan 2019, tapi ada pengurangan di Dapil 3 menjadi 6 kursi, penambahan di Dapil 4. Kemudian ada opsi keduanya 1, 2, 3, 4 itu 9 kursi jumlah kursinya, Dapil 5 dan 6 tetap. Karena melihat jumlah penduduk, kemudian batas wilayah kecamatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah TV One mengabarkan. Berkonsepkan alam dan view Gunung Dempo, rumah makan pematang sawah di Pagar Alam, Sumatera Selatan diresmikan. Dengan diguntingnya pita bunga oleh Wali Kota Pagar Alam Alpian Maskoni didampingi oleh Komjen Pol Purnawirawan Susto Duaji, Kapolres Pagar Alam Arif Harsono, Kajari, Fajar, dan juga owner rumah makan Marjono, tanda resmi dibukanya soft opening rumah makan Pematang Sawah Kamis 15 Desember 2022. Rumah makan ini berada di Jalan Air Payang, Kelurahan Jangkarmas, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Wali Kota Pagar Alam mengucapkan terima kasih dari owner Pematang Sawah, Dinda Marjono, buat pada makan
menurut aku sangat-sangat representatif ya. Jadi ini ada di dusun, ini suasana dusun dengan kemasan kota ya. Jadi makanan-makanan yang menu-menu luar biasa. Dan aku himbau dengan kita gal-gal, mari kita sama-sama kampanyekan, promosikan, nak makan lemak, nak santai, nak nginak gunung, datang ke Pematang Sawah. Rumah makan Pematang Sawah menyediakan berbagai menu Nusantara seperti masakan ikan, olahan daging, seafood, dan nasi goreng spesial dengan beras didatangkan langsung dari India yang dimasak oleh chef profesional. Jadi konsep rumah makan kita ini masih membawa konsep alami ya. Saya mempertahankan apa yang ada di sini dengan namanya Pematang Sawah, sehingga sawah-sawah tetap saya pertahankan. Namun sistemnya kita pakai yang lebih maju, sehingga untuk meningkatkan pelayanan segala macam itu kita pakai yang modern. Tetap aslinya kita jaga gitu. Kita tetap mempertahankan menu Nusantara ya, karena pagar alami terkenal dengan airnya yang banyak dan mengalir dengan jernih. Kita akan mempertahankan konsep ikan, karena di sini sumber ikannya banyak. Dalam waktu dekat, di sini akan dibangun villa rumah kaca, bioskop mini, dan juga tempat pesta pernikahan berkonsep outdoor. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One, mengabarkan. Pemilihan kepala desa serentak di Desa Sibolangit, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo berjalan dengan lancar. Hasil perhitungan suara kepala desa petahana nomor urut 1 Agustinus Simancoran kalah tipis oleh calon kepala desa nomor urut 2 Hotdinan Sialoho dengan selisih suara mencapai kurang lebih 26 suara. Beginilah suasana di tempat pemungutan suara di Desa Sibolangit, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Terlihat antusias warga untuk memenuhi hak suaranya dalam menentukan siapa pemimpin Desa Sibolangit periode ke depannya. Pihak panitia pemilihan Desa Sibolangit membuat 2 TPS untuk pemilihan kepala desa, mengingat jumlah pemilih di desa ini tergolong banyak. Jumlahnya mencapai sekitar 300 orang pemilih. Tepat pukul 12 siang, panitia pemungutan suara menghentikan proses pemungutan dan langsung melakukan perhitungan. Dalam penghitungan di TPS 1, calon nomor urut 1 Agustinus Simanjorang mendapatkan suara 143 suara dan nomor urut 2 Hotdinan Sialoho meraih suara 176 dengan selisih suara 33 suara dimenangkan oleh calon kepala desa nomor urut 2. Sedangkan di TPS 2 nomor urut 1 berjumlah 76 suara dan nomor urut 2 sebanyak 63 suara dan hasil keseluruhan peraihan suara dimenangkan nomor urut 2 Hotdinan Sialoho. Usai perhitungan suara, warga Desa Sibolangit berbondong-bondong memberikan ucapan selamat kepada kepala desa terpilih Hotdinan Sialoho yang mengalahkan kepala desa petahana. Tuhan mana atas dan karunia-Nya proses pemilihan Pilkades pada hari ini berjalan dengan lancar. Yang kedua, saya mengucapkan kepada masyarakat yang saya cintai, sudah diberi saya kepercayaan untuk mendukung, melanjutkan, membangun program-program yang akan diberikan pemerintahan lama kepada saya nanti. Ini saya perjuangkan demi untuk masyarakat yang saya sayangi. Dari Kabupaten Karo, Irfan Linersius Marmata, TV One mengabarkan. Penyelenggaraan Pilkades di Desa Kodon-Kodon, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo berjalan dengan lancar dengan jumlah pemilih lebih kurang 160 orang. Calon kepala desa petahana nomor urut 2 Hotnida Sinaga menang dengan suara terbanyak. Pemungutan suara di Desa Kodon-Kodon digelar di Jambur Desa Kodon-Kodon dengan pengawalan ketat aparat kepolisian. Untuk antisipasi kerumunan warga di lokasi pemungutan suara, panitia mengambil satu persatu warga untuk ke bilik pemungutan agar pemungutan suara dapat berjalan dengan tertib. Usai pemungutan suara yang dilaksanakan sampai pukul 12 siang, panitia langsung melakukan perhitungan suara. Hasil perhitungan suara nomor urut 2, Hotnida Sinaga, Kepala Desa Petahana menang dengan selisih suara 6 suara dari nomor urut 1, Filteria Saragi. Usai perhitungan surat suara, warga mengucapkan selamat kepada Kepala Desa terpilih Hotnida Sinaga
Dan Hotni Dasinaga pun mengucapkan terima kasih kepada warga yang masih memberikan kepercayaan kepada dirinya dan berharap kepada warga bisa ikut mendukung dalam memajukan Desa Kodon-Kodon. Saya mengucapkan terima kasih untuk masyarakat Desa Kodon-Kodon yang sudah bersusah payah mendukung saya dengan doa dan suara, dan juga untuk panitia Pilkades Desa Kodon-Kodon tahun 2022 dan juga untuk BPD yang sudah bekerja keras untuk dalam Pilkades ini, sehingga pemilihan kepala Desa Kodon-Kodon tahun ini bisa berjalan dengan baik. Harapannya kita ke depan nggak? Harapan saya akan bersama masyarakat untuk memajukan Desa Kodon-Kodon sesuai dengan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Dari Karu, Sumatera Utara, Irfan TV One mengabarkan. Tekan angka stunting, Kepala BKKBN Republik Indonesia Hasto Wardoyo hadir memberi semangat sebanyak 1.401 anggota tim percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Di awal kunjungannya, Kepala BKKBN RI tersebut bersama Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya dan Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga atau KSPK BKKBN RI Nopian Andusti didampingi penjabat Bupati Muara Enim Kurniawan dan Kepala DPPKB Muara Enim Rinaldo SSTP MSI serta Forkopimda Kabupaten Muara Enim meninjau langsung pelayanan KB gratis MOB MOW IUD dan implan di RSIA Karunia Indah Medika atau KIM Muara Enim, sembari menyerahkan cindera mata kepada pasien KB dan memasangkan alat kontrasepsi bawah kulit atau implan kepada akseptor KB di RSIA KIM Muara Enim. Tak hanya itu saja, Hasto Wardoyo juga memberikan semangat kepada 1.401 peserta kegiatan penguatan dan sinkronisasi peran tim percepatan penurunan stunting dan tim pendamping keluarga atau TPK yang diselenggarakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Muara Enim dalam upaya menekan angka stunting di kabupaten tersebut. Adapun para peserta terdiri dari kader KB, kader PKK Desa, dan kader Bidan Desa se-Kabupaten Muara Enim. Dalam kesempatan tersebut juga turut di-launching 100% Kampung KB Kabupaten Muara Enim yang ditandai pemukulan gantungan dari bambu. Masih 24,4%, tetapi sebentar lagi akan turun angka yang baru. Itu kan angka akhir tahun 2021. Yang akhir 2022 Pak Menteri Kesehatan sebentar lagi akan keluarkan di akhir Desember ini atau paling telat awal Januari. Ada dua kiatnya. Satu, mencegah faktor sensitif itu rumah harus diperbaiki yang kumuh, jamban harus diperbaiki, air bersih harus disediakan. Kemudian yang faktor spesifik itu harus sehat, yang mau hamil, yang hamil makanan harus cukup, makanan untuk pendamping ASI, untuk tambahan hamil harus cukup, pemeriksaan kesehatan harus rutin. Jadi itu faktor spesifik yang namanya. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, Ika Anggreni, TV One mengabarkan. Pemerintah Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan menggelar rapat mematangkan revisi Perda RT RW bersama tenaga ahli yang ditargetkan 2024 sudah rampung. Pemerintah Kota Pagar Alam melalui Dinas Pekerjaan Umum menggelar rapat revisi Perda RT RW bersama tenaga ahli mematangkan proses penyempurnaan revisi peraturan daerah. Dengan melibatkan tenaga ahli ditargetkan pada tahun 2024 yang akan datang, Perda ini sudah rampung. Rapat kali ini bertempat di Ruang Besema 1, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan pada Rabu 21 Desember 2022 kemarin. Rapat ini dipimpin langsung oleh Sekda Kota Pagar Alam Samsul Bahri Burlian dengan dihadiri Kepala OPD, Lurah, akademisi, pengusaha, tim ahli, dan tamu undangan lainnya. Menurut Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam Samsul Bahri Burlian mengatakan, rapat kali ini bukan pembahasan akhir dari RT RW dan nantinya akan dibahas lagi di DPRD Kota Pagar Alam. Sebenarnya sudah ada perda tata ruang, tetapi karena perkembangan situasi dan kondisi yang menuntut perubahan, maka perda tata ruang ini akan kita perbaiki sesuai dengan kebutuhan pemerintah Kota Pagar Alam. Untuk Pagar Alam sendiri, kita akan melakukan perubahan yang cukup signifikan dan besar. Ini dimungkinkan karena dari peraturan yang ada memang memungkinkan seperti itu. Tadi seperti sudah saya jelaskan,
bahwa yang tadinya lahan budidaya itu cuma 3%, sekarang akan kita kembangkan masih punya spare sebanyak 22% lebih. Nah, itu sebabnya kenapa kita membutuhkan itu, karena PAD juga kebayang kalau hanya 3% lahan digunakan, PAD-nya itu seperti apa. Akan terjadi lonjakan nanti investasi yang masuk ke sini, kemudian kita mengharapkan tentu PAD akan meningkat dengan drastis. Dari Pagar Alam Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One, mengabarkan. Pesatnya pembangunan berbagai infrastruktur di Desa Pecah Pinggan, Kecamatan Sungai Are, Oku Selatan bermanfaat untuk masyarakat setempat, mulai dari pemasangan lampu jalan desa, pembangunan jalan lingkar desa, pembuatan siring, pembangunan balai desa, serta ketahanan pangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk tahun 2022 ini, di Desa Pecah Pinggan telah merealisasikan dana desa untuk berbagai pembangunan infrastruktur serta mengadakan ketahanan pangan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun pembangunan infrastruktur di tahun 2022 ini berupa pembangunan siring dengan panjang 127 meter. Selain itu, terdapat juga ketahanan pangan berupa kolam ikan dan lahan jagung yang berada di dalam desa mereka. Adanya gelontoran dana desa tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat setempat, di mana infrastruktur sangat mereka rasakan seperti akses jalan desa yang sebelumnya sulit dilintasi, kini sudah lancar meski pengerjaannya bertahap. Tidak hanya itu, di tahun sebelumnya, pemerintah desa melakukan pembangunan balai desa, pemasangan lampu jalan di beberapa titik di dalam desa yang sebelumnya desa tersebut gelap jika malam hari dan sekarang sudah terang benderang. Kalau 2022 ini, alhamdulillah kita dari pembuatan siring, alhamdulillah sudah hampir selesai tadi. Jadi sepanjang 127 meter. Kemudian kami infrastruktur ini menanam jagung, kemudian kolam. Jadi berkemungkinan itu sebulan 2 bulan ini itulah pacak kita panen. Kalau ikannya, nah kalau jagung itu tadilah. Jadi kami belum tahu kalau berapa bulan lagi itu, apa 2 bulan apa ini belum tahu kami. Nah kemudian alhamdulillah sekarang kami sudah memasang lampu jalan. Alhamdulillah sudah dinikmati oleh masyarakat kami. Jadi kalau tadinya gelap, alhamdulillah sekarang ini terang benderang, alhamdulillah. Kemudian dari pembuatan jalan ke kebun, kemudian jalan lingkar-lingkar desa, alhamdulillah sudah dinikmati sekarang ini. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One, mengabarkan. Sejumlah ninik mamak nagari Lubuk Basung, Kabupaten Agam datangi kantor Bupati Agam guna mempertanyakan status hak guna usaha perusahaan perkebunan sawit PT Kamu yang sudah habis masa berlakunya. Sejumlah ninik mamak kenagarian Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat datangi kantor Bupati Agam untuk mempertanyakan status hak guna usaha perusahaan perkebunan sawit PT Karya Agung Mega Utama atau Kamu yang sudah habis masa berlakunya sejak 2 tahun lalu. Ninik mama yang ditemui Sekda Agam ini juga meminta kejelasan status ulayat masyarakat setelah habisnya masa berlaku PT Kamu yang berkedudukan di 2 nagari, Manggopoh dan Nagari Lubuk Basung seluas 800 hektar. Selain itu 20% kebun masyarakat dipenuhi sebagai bentuk hak masyarakat atas berdirinya perusahaan sawit tersebut. Sehingga jelas kita mengurai masalah ini sedemikian rupa, ada win-win solution apa yang diinginkan ada oleh ninik mama dan perusahaan akan difasilitasi oleh pemerintah. Mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan. Kamu itu yang diajukan perpanjangan itu kan 800, sekitar 800 hektar. Nah kalau 20%-nya untuk jadi kebun masyarakat itu adalah 160 hektar. Nah oleh sebab itu kami meminta 160 hektar itu dibangun di 2 nagari karena HGU itu berada di 2 nagari, Manggopoh dan Lubuk Basung. Di Manggopoh dibangun kebun masyarakat, juga di Nagari Lubuk Basung juga dibangun kebun masyarakat. Dari Kabupaten Agam, Donald Caniago, tim TV One mengabarkan. DPRD Kota Palembang telah menetapkan beberapa program kerja yang dinilai tepat sasaran untuk menjadikan Kota Palembang lebih maju. Hal ini disampaikan pimpinan DPRD dalam Ranja tahun 2023.
Bertempat di gedung DPRD Kota Palembang, rapat paripurna ke-25 masa persidangan 3 tahun 2022 terkait penyampaian program pembentukan Perda tahun 2023 oleh Bapemperda DPRD Kota Palembang. Sekaligus penyampaian rencana kerja DPRD tahun 2023 oleh pimpinan DPRD Kota Palembang berlangsung pada Senin 19 Desember 2022. Penyampaian rencana kerja DPRD tahun 2023 dijelaskan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Palembang, Adzanu Getar Nusantara. Dengan adanya penetapan rencana kerja ini, DPRD Kota Palembang akan lebih fokus dan terarah. Renja dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran yang objektif serta komprehensif terhadap bentuk program dan daftar kegiatan DPRD. Selain itu, sebagai landasan pengukuran evaluasi dan hubungan kinerja antara DPRD Kota Palembang dengan perangkat daerah. Hari ini paripurna penyampaian Pemperda DPRD Kota Palembang. Ada beberapa raperda yang akan dibahas ke depannya oleh Badan Pembentukan Perda. Ada kalau perda dari DPRD, ada perda inisiatif, kemudian masalah kebersihan, kesampahan, Pol PP, Dishub juga, PUPR, pokoknya yang berkenaan dengan kepentingan pemerintah daerah Kota Palembang di OPD-nya masing-masing. Harapan kita bisa terselesaikan semua raperda ini. Dan juga paripurna hari ini penyampaian rencana kerja DPRD Kota Palembang ke depan 1 tahun terkait dengan kegiatan-kegiatan dan juga seluruh rangkaian kegiatan di DPRD Kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Pemerintah Musi Banyuasin melalui Dinas Kesehatan melaksanakan program Gerakan Ibu Hamil Sehat Nasional dalam rangka memperingati Hari Ibu yang ke-9 tahun 2022. Program Gerakan Ibu Hamil Sehat Nasional ini merupakan program Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Puluhan ibu hamil mengikuti program Gerakan Ibu Hamil Sehat Nasional yang digelar oleh pemerintah Musi Banyuasin melalui Dinas Kesehatan. Acara ini dilaksanakan di Puskesmas Balai Agung di Kota Sekayu, Kamis 22 Desember 2022. Dalam acara ini, selain dihadiri oleh puluhan ibu hamil, dihadiri pula oleh puluhan pejabat Dinas Kesehatan, dokter spesialis, serta pejabat dinas di lingkungan Pemda Musi Banyuasin, TNI, dan Polri. Program Gerakan Ibu Hamil Sehat Nasional ini merupakan program Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai wujud terciptanya kesehatan bagi para ibu hamil. Ibu hamil diharuskan untuk selalu mengecek kesehatannya serta mengontrol kandungan di puskesmas terdekat, minimal 6 kali. Selain itu, ibu hamil diharuskan selalu mengkonsumsi makanan sehat agar bayi yang dikandungnya juga sehat. Merupakan salah satu hari peringatan Hari Ibu. Jadi rangkaian kegiatannya itu yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan, Gerakan Ibu Hamil Sehat. Alhamdulillah di Kabupaten Muba ini sudah dilaksanakan hari ini dengan kegiatannya itu yang pertama melakukan mengajak ibu-ibu hamil yang ada di Kabupaten Muba untuk melakukan pemeriksaan kehamilan minimal sebanyak 6 kali. Terus yang kedua mengikuti kelas ibu hamil. Jadi ibu hamil dia harus mengikuti kelas ibu hamil. Terus yang ketiga mengkonsumsi tablet tambah darah. Jadi itu rangkaian kegiatan, termasuk juga mereka mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, gizi yang seimbang agar janin yang dihamil tadi bisa sehat. Dinas Kesehatan Musi Banyuasin akan terus melaksanakan program Ibu Hamil Sehat untuk menciptakan kesehatan ibu dan anaknya, serta mengurangi adanya stunting pada anak. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma, TV One mengabarkan. Yayasan Dayah Darul Quran sudah tidak asing lagi di kalangan santri. Yayasan Dayah ini berhasil mencetak puluhan santri penghafal Al-Quran dan yayasan ini terletak di Desa Kumbang Indah, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara, memiliki cara tersendiri agar para santrinya cepat menghafal Al-Quran. Setiap yayasan Dayah pasti memiliki kajian Al-Quran. Selain kajian isi dari Al-Quran, biasanya sebuah yayasan Dayah mengharuskan santrinya menghafal isi Al-Quran. Seperti salah satunya Yayasan Dayah Darul Quran yang terletak di Desa Kumbang Indah, Kecamatan Badar, Kabupaten Aceh Tenggara.
Haji Muhammad Yasir selaku Ketua Yayasan Dayah Darul Quran ini dengan sabar setiap hari membimbing dan melatih para santrinya untuk terus belajar membaca dan menghafal ayat Al-Quran. Metode yang digunakan adalah awalnya para santri dibiasakan membaca Al-Quran dengan melihat langsung, kemudian dilatih dengan bertahap untuk tidak melihat mushaf. Hal tersebut dilakukan terus-menerus hingga hafal. Dalam satu hari, santri diharuskan membaca Al-Quran 3 juz dengan cara melihat untuk kemudian dihafalkan. Setiap santri akan diuji untuk kenaikan setiap juznya. Selanjutnya setelah santri yang menghafal 30 juz, nantinya akan diuji guna mendapatkan gelar hafiz. Seperti Irwandi Yusuf di usianya yang masih 16 tahun, dari salah satu santri kelas 1 aliyah Yayasan Dayah Darul Quran yang telah hatam menghafal Al-Quran 30 juz. Cara sadar ini yaitu membaca Al-Quran tanpa melihat Al-Quran dari jam 4 pagi sampai jam 10 malam. Ustaz, ini sejak tahun berapa didirikan pesantren? Tahun 2010, udah 12 tahun. Udah 12 tahun ya. Ustaz, ada berapa orang santri yang bisa membaca tanpa melihat Al-Quran ini? Alhamdulillah udah rame, udah puluhan. Udah puluhan yang membaca seperti ini. Alhamdulillah kita kader-kader kita, insya Allah santri kita pun banyak dari luar daerah dan ada yang dari luar negeri, dari Thailand ada, dari Malaysia ada. Di sini kita dari TK, SD, SMP, aliyah, dan perguruan tinggi. Perguruan tinggi ini kita sudah menerima mahasiswa baru. Untuk menghafalnya, kami di sini menghafalnya rata-rata santri di sini 3 tahun sudah hafal, sudah untuk mengatamkannya. Tapi kalau program sadar tergantung kesungguhan kami di sini, Pak. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Lantra TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup program Kabar Sumatera. Jangan lupa update berita terkini lainnya di kanal tv1news.com. Saya Wanasari dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.